Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Manajemen dan Organisasi Apotik yang merupakan mata pelajaran pelayanan farmasi yang diajarkan di kelas 9 SMK Farmasi Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas. KTKI-nya yaitu menerapkan sistem manajemen dan organisasi di apotik dan membuat struktur organisasi di apotik. Adapun tujuan dari mata pelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu membuat struktur organisasi di apotik. Peserta didik mampu memahami manajemen dan organisasi di apotik. Peserta didik mampu menempatkan diri pada organisasi yang ada di apotik. Dan peserta didik mampu memahami manajemen yang ada di apotik. Baik, kita langsung menuju ke manajemen apotik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 yaitu tentang apotik, apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang apoteker. Di sini dinyatakan adalah praktek kefarmasian. Apa yang dimaksud dengan praktek kefarmasian? Praktek kefarmasian yang dimaksud di sini adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas. Artinya pelayanan klinis bisa juga dilakukan di apotik dan klinik seperti itu, karena biasanya farmasi klinik itu identik dengan pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Baik, praktek kefarmasian yang pertama yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Di dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Yang kedua yaitu pelayanan farmasi. Di dalam pelayanan farmasi disebutkan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, kemudian monitoring efek samping obat atau MESO, konseling atau yang biasa kita kenali dengan KIE, konseling, informasi dan edukasi. Kemudian pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Selanjutnya yaitu pemantauan terapi obat. Apa sih sebenarnya manajemen apotik itu? Baik, manajemen apotik adalah suatu tindakan atau proses seni yang memuat tentang tanggung jawab atas kegiatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dengan kemampuan dan keterampilan tertentu pada suatu apotik. Pada pembahasan sebelumnya, Menkes sudah menjelaskan beberapa pengertian dari manajemen dari beberapa ahli. Dari beberapa ahli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen apotik adalah sebagai berikut yang sudah Memika tampilkan di layar. Jadi, manajemen apotik identik dengan manajemen obat. Baik, karena manajemen apotik identik dengan obat, lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan manajemen obat? Nah, manajemen obat yaitu proses penyediaan obat yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, serta penggunaan secara efektif dan efisien dengan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan,
pencatatan, dan pelaporan. Intinya sama dengan manajemen apotek yang tadi, karena tadi manajemen apotek identik dengan manajemen obat. Kemudian kita langsung menuju pada kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan. Apa yang diperhatikan dalam perencanaan itu yaitu pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Artinya, untuk melakukan perencanaan, kita perlu memahami pola penyakit yang ada di sekitar apotek kita, di sekitar lokasi kita. Kemudian pola konsumsi dari pasien di sekitar kita bagaimana? Apakah golongan menengah ke atas ataukah menengah ke bawah? Kemudian budayanya bagaimana? Kemudian kemampuan masyarakatnya, kemampuan masyarakat mirip-mirip dengan yang pola konsumsi tadi. Dari beberapa yang harus kita perhatikan di atas, kita menggunakan yaitu metode epidemiologi, metode konsumsi, metode kombinasi yaitu metode perpaduan antara epidemiologi dan konsumsi, kemudian metode tepat waktu. Metode epidemiologi sama dengan tadi, pola penyakitnya bagaimana. Kemudian metode konsumsinya ini juga kita melihat atau merujuk dengan konsumsi tahun yang lalu atau konsumsi periode obat-obat pada tahun lalu, atau menggunakan kombinasi yaitu pola penyakit yang terjadi sebelumnya atau tahun lalu dan berapa jumlah yang dipakai tahun lalu atau pada periode yang lalu. Jadi ini dikombinasikan. Atau mungkin yang D, metode tepat waktu. Misalnya saat ini lagi musim COVID misalnya. Pada saat kita musim COVID, kita menyediakan obat-obatan tentang COVID seperti itu. Vitamin, multivitamin, dan sebagainya. Dalam perencanaannya ini kita memerlukan dokumen yaitu buku defekta, di mana kita mencatat obat-obat yang habis, alat-alat kesehatan yang habis, kemudian bahan medis habis pakai yang habis, kita catat di defekta. Selain itu, kita juga bisa melihat dari nota penjualan, kemudian kita bisa melihat juga dari buku penjualan. Yang kedua adalah pengadaan. Kita bisa melakukan pengadaan yaitu dalam jumlah terbatas. Pengadaan apa ini yang kita lakukan? Yaitu pengadaan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tadi. Bagaimana cara kita melakukan pengadaan? Pengadaan yang kita lakukan yaitu dalam jumlah terbatas. Pengadaan secara berencana dan pengadaan secara spekulatif. Jadi pengadaan dalam jumlah terbatas artinya kita melakukan pengadaan yaitu misalnya nih di apotek kita obat paracetamol habis. Kemudian obat ibuprofennya masih ada misalnya. Paracetamolnya tinggal 10 biji misalnya. Kemudian masih bisa ini kira-kira untuk 1 hari misalnya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana pola konsumsi di apotek kita. Kalau masih 10 biji berarti harus kita lakukan pengadaan. Kemudian pengadaan secara berencana artinya di apotek kita harus mempunyai perencanaan misalnya dengan menggunakan stok minimal dan stok maksimal. Artinya jika di apotek kita sudah mempunyai stok yang menipis, kita segera melakukan
pengadaan. Kemudian pengadaan secara spekulatif. Pengadaan secara spekulatif yaitu istilahnya seperti orang misalnya saat ada diskon banyak dari distributor, lalu kita mengambil dengan jumlah yang banyak. Karena diskonnya banyak, kita menginginkan keuntungan yang banyak. Jadi pengadaan secara spekulatif ini sangat tidak Mika sarankan karena akan membawa banyak kerugian. Misalnya karena kita terlalu berani mengambil barang itu tadi, ternyata barang tersebut merupakan slow moving, jadi tidak bergerak. Jadi kita akan mengalami kerugian karena banyaknya obat expire misalnya. Nah, dari pengadaan tersebut kita harus memperoleh dari sumber-sumber yang resmi. Siapa? Nah, yaitu distributor atau PBF, yaitu pedagang besar farmasi yang resmi. Ya, yang resmi yang bagaimana? Yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker, yang mempunyai nomor izin seperti itu. Saat kita melakukan pengadaan, kita menggunakan SP atau surat pesanan. Pengadaan kita menggunakan macam-macam SP. SP di sini ada 5 macam, yaitu SP narkotika, psikotropika, prekursor, SPOOT atau obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu ini mirip-mirip dengan prekursor, tapi tergantung dari tergantung dari distributornya. Biasanya ada yang menginginkan jadi satu dengan prekursor bisa. Kadang-kadang mereka meminta sendiri-sendiri seperti itu. Tapi pada dasarnya harus menggunakan SP sesuai dengan jenis obatnya. Kemudian SP biasa atau SP non-narkotik, psikotropik maupun non yang di atas ini, yaitu untuk pemesanan obat-obat bebas terbatas, obat tradisional maupun alkes dan BMHP.